Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Ibu Siti Mas Mas selaku wali kelas 3D di Min 370. Nah, di sini saya mau mewawancarai Ibu tentang program pendidikan yaitu ekstrakurikuler seni membaca puisi. Iya. Nah, tujuan dari program pendidikan ekstrakurikuler seni membaca puisi itu apa nih? Untuk secara umum ketika kita bicara tentang program ini dikhususkan yaitu program ekstrakurikuler ya Mbak, itu adalah yang jelas satu untuk menggali kompetensi atau bakat minat yang dimiliki oleh anak. Nah, kalau yang di sini adalah difokuskan pada ekstrakurikuler puisi, ya tentunya secara istilahnya secara umum ya kita tujuannya adalah untuk menggali potensi potensi bakat yang dimiliki anak khususnya untuk di bidang puisi. Iya. Berarti niku anak yang ikut ekstrakurikuler itu apakah yang sudah mempunyai bakat puisi atau ada yang hanya minat saja dan belum punya bakat tersebut? Iya, untuk yang yang diadakan oleh Min 3 itu kita jaring melalui dua cara Mbak ya. Yang pertama adalah berasal dari anak yang memang masuk di Min ini sudah kita tahu bakat anak, karena mulai seleksi di kelas 1 itu kita sudah kita petakan ya, mana anak-anak yang punya bakat bidang A, mana anak yang punya bakat di bidang pidato misalnya. Nah, kemudian antara penjaringan itu ada satu lagi yang kita benar-benar memilih ya, memilih benih dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita jaring mencari. Berarti ada yang kita sudah tahu dari bakat yang dimiliki anak, tetapi dalam upaya untuk mencapai kompetensi puisi yang betul-betul valid, itu kita juga mencari bibit-bibit puisi itu dengan cara yang memang sudah diseleksi oleh ahlinya. Jadi ada dua, yang satu sudah bakat kita ketahui, yang kedua memang kita cari agar kita nanti punya komunitas itu lebih banyak. Jadi untuk proses selanjutnya itu kita mudah Mbak untuk mencari bibit-bibit unggulnya. Mencarinya itu dari kelas bawah. Iya. Bagaimana caranya? Cara mencarinya selama ini yang dilaksanakan oleh yang berpakar di sini itu adalah kita tes misal dengan cara baca. Ya, dengan cara bahasa itu, oh ini suaranya kok sudah muncul. Ya, oh ini ya, dari olah suara dulu itu dari yang sudah berbakat untuk menyeleksi ya Mbak ya. Selanjutnya itu bagaimana caranya tahu bahwa program pendidikan atau program ekstrakurikuler itu efektif diterapkan di sekolah ini? Oh iya, yang jelas kita tahu program itu berhasil atau enggak. Satu, nyatanya antusias dari wali murid ya Pak. Antusias wali murid itu ada respon yang positif, dan ketika ada begitu seleksi, misalnya kan besok ada seleksi puisi untuk per kelas, itu antusiasnya memang bagus. Ya, antusiasnya bagus. Kemudian yang kedua tahu efektif dan enggaknya itu juga dari peserta itu ketika ada pembinaan, ada itu semangat. Iya, semangat. Kemudian kelanjutannya ya jika ada lomba-lomba atau apa itu kita sudah punya gadunya, istilahnya seperti itu. Kalau caranya mengevaluasi program pendidikan ekstrakurikuler seni membaca puisi itu sesuai atau tidaknya dengan tujuan tadi itu bagaimana caranya? Cara mengevaluasi berarti ada endingnya begini. Ketika program itu kita rencanakan, kita sudah punya komunitas ya Mbak yang berbakat puisi, otomatis kita mengevaluasi itu dari setelah kita dari kurun waktu
puisi atau lomba-lomba, yang jelas itu ya dapat prestasi atau enggak, itu artinya kan ending akhirnya kan seperti itu. Oh, like praktek seperti ini nanti pada akhirnya kita bersaing dengan pihak luar, gitu, seperti itu caranya. Lebih menurun atau lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Iya. Lalu yang mengajar ekstrakurikuler itu apakah dari luar, seseorang yang dari luar ahlinya, atau ada guru yang mengajar yang ahli dalam bidang puisi itu? Iya, ini sudah dalam kurun waktu sejak saya di sini itu memang awal itu adalah memang guru sini sudah ada yang berbakat di bidang itu, ya Mbak ya. Kemudian nanti juga kita kerjasama dengan pihak luar sekolah yang lebih, ya Mbak ya, lebih untuk melatih dalam hal ini. Tetapi alhamdulillah ini di Min 3 ini pada 1 tahun terakhir ini diajar oleh kebetulan guru kelas yang namanya Bu Indah, mengajar di kelas 2. Itu beliau sudah berkompeten dalam hal puisi, bahkan sudah menjadi pembina puisi di tingkat Tulungagung ya, atau bahkan ke provinsi itu sudah. Jadi insya Allah dari sisi ekstra ini kita tidak perlu mencari guru dari luar, kita optimis ya, milik sendiri. Iya, yang ada alhamdulillah, nah, insya Allah tidak diragukan lagi. Iya. Jadi untuk kembali ke awal, untuk seleksi, untuk apa itu malah lebih mudah kita merekrut itu. Bu Indah itu dengan gampangnya, Bu besok saya masuk di kelas sana ya Bu, sudah ketemu misal 8 anak di kelas sana berapa, nah nanti mengerucut sampai hasil akhirnya mau lomba-lomba, mau dibawa misalnya ke Tulungagung, itu sudah ini sudah mengerucut, enak sekali prosesnya. Lalu kalau ekstrakurikuler itu kan ada pertemuan ya, ada pertemuan dalam seminggu sekali itu. Oh iya, untuk latihan memang diambil seminggu sekali Mbak ya. Kalau puisi harinya ya seminggu sekali ya kan, tetapi nanti juga jelang akhir-akhir mau ditandingkan kondisional ya, kondisional. Jadi untuk semua ekstra lepas dari puisi, pidato atau apa itu 1 minggu kita ambil 1 kali. Itu ada yang berbeda-beda, ada yang Senin. Ada, misalnya hari Rabu itu kaligrafi, hari Selasanya kita MTQ, hari Rabunya bahkan khusus yang lain olahraga, waktu itu memang ada jadwalnya sendiri. Biar ada yang kalau ingin puisi, iya ada juga yang memang kadang anak bakatnya itu banyak cenderung ikut ini, tetapi di bidang misal pidato juga dia ingin ikut, itu juga ekstra pramuka, khusus hari Sabtu misalnya seperti itu. Itu sesudah mata. Iya, sudah sekolah Mbak. Semua ekstra itu dilaksanakan sudah sekolah. Mulainya jam 1 sampai jam 2. Ada yang setengah 1 sampai jam 2. Berapa anak itu yang puisi? Kalau anak yang dijaring kisaran, kalau anak yang tiap kelas ada perwakilannya Mbak. Paling tidak ada kisaran 20 hingga yang 20 anak yang untuk. Berarti harus ada di setiap kelas itu perwakilan. Iya, mesti ada Mbak. Entah nanti kadernya bakatnya berapa persen itu sudah ikut jaring. Untuk ke jenjang. Iya, untuk ke jenjang berikutnya lebih mudah cari bibit. Kalau bagaimana caranya itu tahu bahwa ekstrakurikuler seni membaca puisi itu dalam evaluasinya itu tahu kalau program itu berhasil itu gitu. Untuk tingkat berhasil dan tidaknya, yang jelas kita untuk seleksi sendiri berhasil dan tidak, kalau tidak dibawa keluar kita akan seperti kata dalam kurung ya Mbak. Jadi nanti yang pasti kita adu dengan luar. Ya yang jelas ini kalau puisi itu masih tataran lomba-lombanya itu di tingkat
milik sendiri sih Mbak ya. MI sekecamatan, MI sekabupaten, ya kan Mbak? Kalau untuk puisi ikut di luar-luar itu kan memang masih kayak belum menemui. Kalau mapel-mapel di luar kan banyak ya Mbak. Ya tahunya ya alhamdulillah untuk kami ini ketika puisi diadu dengan misal untuk ukuran lokalnya ada ini sekecamatan itu alhamdulillah juga ada peningkatan ya. Kemudian untuk mewakili kabupaten juga mendapat kejuaraan yang ini ya. Iya, mendapat kejuaraan itu adalah di antara dasar yang paling kita tahu dasar pertamanya adalah bagaimana ketika kita tarungkan istilahnya dengan keluar. Alhamdulillah ini ada peningkatan yang luar biasa. Apakah itu menang atau ya, artinya itu. Dan ternyata dari anak yang berbakat itu ketika di rumah pun lucu kan sering statusnya ya Pak ya. Itu ternyata mungkin saking terkontaminasi atau saking sudah getol menyatu latihan-latihannya tiap hari itu, kata orang tuanya di rumah pun bahasanya puitis. Apa-apa katanya bahasanya puitis. Mau tidur dengan enjoynya bantalnya ditaruh di sini dengan bahasa yang puitis. Berarti itu juga kata-katanya juga membuat sendiri, bukan hanya membaca gitu ya berarti. Untuk yang mana Mbak? Yang puisi itu kan ada itu tadi bilang kata-katanya. Oh iya, mungkin di rumah ya ketika dia bercanda dengan adiknya ya dua kebetulan ada di sini itu ya di rumah aja bahasanya puitis. Itu berarti mungkin ya yang Mbak katakan bahasanya sendiri dijadikan dengan bahasa puitis komunikasi ya, praktek mempraktekkan latihannya itu akan kemaru jadi saking menyatunya dilatih dibimbing guru di sekolah. Berarti niku disaring dulu ada anak yang menonjol banget dengan iya betul Mbak. Lalu dilombakan. Iya, banyak kita ngambil berapa banyak lah ya klasikal, kemudian ngambil berapa maksudnya ada 6, semakin kecil makin 3, semakin ya 1, semakin kalau kita lombakan. Nanti kalau seumpama ya Bu, itu ada yang ingin lomba, ingin ikut, tapi dia itu belum mumpuni dengan temannya, itu bagaimana Bu? Kalau memang, kita beri wawasan bahwa ini adalah dalam rangka untuk membawa nama baik sekolahan. Kamu ini nanti kalau memang latihanmu benar-benar bagus, manut, bakatmu ini bisa tersalurkan, nanti akan kejaring sampai tingkat kecamatan bahkan kabupaten, kalau lagi adalah tingkat provinsi. Itu merupakan apa ya istilahnya konsekuensi awal ya. Jadi kamu harus siapa yang sungguh-sungguh, nanti kamu akan bisa terangkat dengan latihan semangatmu ini dibimbing Bapak Ibu. Jadi dikasih motivasi agar dia itu kalau ingin lomba, kamu itu harus memiliki potensi latihan. Betul, harus sungguh-sungguh. Dan artinya ketika nanti dia penjaringan tidak bisa lolos, artinya ya harus kita tetap diberi apresiasi. Kamu belum saatnya, masih banyak waktu untuk berlatih dan harus tegur. Intinya itu. Tidak apa-apa, tidak jadi duta, yang jelas tetap latihan. Kalau langkah-langkahnya sendiri dalam pertemuan itu kan pasti ada pertemuan. Itu apakah seperti itu tadi bilang membaca dulu atau bagaimana ini ekspresi atau bagaimana? Oh iya, kalau yang saya rekam dari sahabat yang melatih itu, dia yang pertama adalah vokalnya dulu. Mana sekiranya suaranya yang sudah nalurinya si pelatih itu kan suaranya kayak gede apik. Nah, modal suara itu kemudian belum menyentuh ke yang lain-lain Mbak. Begitu suaranya kayak bisa bakat gitu, suaranya udah bagus bahkan. Artinya itu untuk selanjutnya ya seperti hanya dasar-dasar latihan puisi ya, atau setelah itu kita latih Mbak udah punya modal suara, kita latih dengan mulai suku kata, mulai
jeda-jedanya atau sampai meningkat berikutnya sudah mengarah kepada unsur-unsur dalam latihan puisi, baik itu dari sisi vokal, aksentuasinya, artikulasi, berikut nanti ke ekspresi, kemudian bagaimana pendalaman mbak istilahnya penjiwaan, iya, bagaimana ketika membaca puisi pada saat situasi senang, sedih, bagaimana dengan semangat perjuangan atau disesuaikan dengan temanya, itu nanti tentu akan berkaitan dengan tema dan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam baik ekspresi, aksentuasi atau artikulasi, dan ini termasuk ekspresi kan digerak-gerik bentuk. Berarti yang pertama itu suara dulu. Iya, memang suara dulu ya. Itu disuruh membaca dulu puisi. Iya, biasanya disuruh membaca, dibawakan satu teks itu baca satu bait aja. Berarti niku sangat sudah tadi itu sangat berupaya milik lokal. Sangat berhasil, iya, untuk memberdayakan guru yang ada juga, ya Mbak ya. Terus juga kondisional nanti jadwalnya ya, jadwalnya kalau kelas kecil, kadang setelah selesai yang pelajaran kelas kecil juga kita ya. Jadi enaknya dari sisi kalau orangnya sendiri itu dari sisi waktu ya, yang pertama dari sisi waktu juga enak di antara kelebihannya ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan yang lain atau kurang yang bisa bantu bisa WA nomor Ibu atau saya. Ya. Makasih gitu atas waktu. Saya mohon maaf kalau memang ada yang kurang nanti bisa disempurnakan. Makasih atas waktunya, atas berkenannya mudah-mudahan berguna. Sekian dari saya dengan Ibu Siti Masuro. Saya dengan Mbak siapa tadi? Ya Allah, sampai lupa. Belum berkenalan. Saya Fatimah Nur Aini. Mbak Fatimah, ya semoga bisa membantu untuk kelancaran apa ini penelitian? Apa ini? Masih